Wah, luar biasa sekali. Ada kabar terbaru lagi, video terbaru dari Pak Anies yang masih saja menganggap dirinya pemenangnya, masih memprovokator pendukungnya. Wah, luar biasa sekali. Kalau soal kata-kata memang nggak perlu diragukan lagi. Kata-katanya itu disusun rapi, bagus. Tapi kalau dimaknain isinya sebenarnya kayak provokator. Menyebalkan sekali, serius, sungguh sangat menyebalkan. Anies Baswedan masih saja tipu-tipu para pendukungnya. Dia terus memprovokasi masyarakat bahwa katanya dirinya lah yang menang. Gila nih, menang dari siapa sih? Dan ada ibu-ibu yang kemudian, awas kalau kau jadi menteri. Siapa yang nawarin sih? Nggak ada saya menemukan statement dari tim 02 atau dari partai koalisi 02 yang mengatakan atau yang menawarkan Anies untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran nanti. GR sekali ya. Tapi yang jelas provokasinya ini nih, yang mesti menjadi catatan tebal hitam Anies Baswedan. Karakternya seperti apa? Mulus ucapannya, halus bahasanya, tetapi provokasi isinya. Kan kurang ajar itu ya. Itu yang paling berbahaya itu tuh. Kelihatan baik, kelihatan halus padahal jahat. Kelihatan lembut padahal sangat kasar. Itu yang berbahaya itu orang-orang kayak gitu tuh, yang berkamuflase di balik raut muka dan penataan bahasanya. Coba kita cek sama-sama nih videonya. Terima kasih udah berjuang bersama-sama kemarin. Terima kasih perjuangan yang luar biasa. Kita bersyukur, kenapa? Karena yang kita kerjakan dengan cara yang benar. Betul tidak? Bersama orang-orang yang baik. Betul tidak? Jadi lewat dari proses ini tidak ada hal yang kita sembunyi-sembunyikan. Tidak ada hal yang kita malu ceritakan. Semua diceritakan dengan rasa syukur dan rasa bangga. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Karena kita menang tidak merasa ada yang harus disembunyikan. Ada yang angkanya banyak tapi disembunyikan ceritanya. Betul tidak ada? Nah, kita lewat ini dengan terhormat. Sehingga apa? Sehingga perjuangan kita ke depan insya Allah bisa dimudahkan. Dan kita semua tahu bahwa tidak ada kejadian tanpa izin Allah. Jadi waktu itu saya sudah bilang, bila Allah berikan kesempatan, maka itu berarti Allah izinkan. Tapi bila tidak, maka Allah sedang melindungi kita. Betul kan? Cuma hikmah itu datangnya besok. Belum ada hikmah datang kemarin. Benar gak? Kita ini kan seperti Nabi Musa, bukan seperti Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir belum peristiwa, udah tahu. Kalau kita peristiwa dulu baru hikmahnya baru tahu sesudah peristiwa. Kalau Nabi Khidir tahu hikmah sebelum peristiwa. Nah, jadi insya Allah apa yang sedang kita jalani hikmahnya banyak buat kita semua. Dan kami bersyukur saja Pak Izani luar biasa, Biaji luar biasa, terima kasih udah menjadi teladan buat kita, udah menjadi penggerak buat kita. Dan bukan penggerak dalam artian yang kecil, penggerak yang dampaknya kemana-mana. Insya Allah perjuangan ini kita teruskan ke depan ya. Jadi ini babak baru bagi perjalanan hidup kami. Doakan supaya bisa dimudahkan ke depannya. Saya nggak akan jauh-jauh, di sini-sini juga. Jadi nanti kita sambil lihat. Jangan jadi menteri. Siap. Jangan ikut-ikut dia, jangan ikut dia, Ono. Iya. Kita aja. Jangan mau suruh jadi menteri, awas sama tembak.
Jadi misalnya saya itu sering ditanyain bukan perbuatan saya, perbuatan orang lain. Perbuatan orang lain tapi ditanyain ke saya. Betul nggak? Contoh nih saja. Waktu mau maju pilkada Jakarta, kan saya ditugasin jadi calon gubernur. Jadi keliling kan, pas keliling ke kampung-kampung, itu sering saya ditanyain, Pak, seneng sih lihat programnya. Pak, saya sih nyaman. Tapi cuma mau tanya Pak, nanti Bapak 5 tahun apa terus pergi Pak? Kan itu? Kan bukan saya yang pergi, bukan? Tapi saya ditanyain, Bapak nanti itu juga apa enggak? Gitu. Enggak, satu kan. Terus kemarin Pilpres sama. Pilpres sambil keliling orang tanya, Pak, nanti terus gabung kabinet nggak Pak? Lebih yang gabung siapa, yang ditanya siapa? Bener nggak? Insya Allah saya bilang, pokoknya saya tetap ada di jalur baru. Jadi saya udah bilang, tapi sekarang ini saja lucu kalau saya bilang saya nggak mau ikut. Yang dapat kewenangan bilang gini, memang ditawarin aja enggak, udah bilang nggak mau. Memang ditawarin. Terus saya bilang mau, sana juga bilang memang nawarin. Jadi saya nggak bisa jawab sekarang, tapi insya Allah saya akan terus berada dalam jalur perubahan. Ya. Kurang ajar bukan? Memprovokasikan. Ada yang angkanya lebih besar, tapi mereka malu menceritakan prosesnya. Ada cerita-cerita yang disembunyikan. Kalau kita mungkin mau mengatakan angkanya kecil, tapi kita tidak malu menceritakan prosesnya. Ya maksudnya kan itu bahasa gamang loh. Itu bahasa yang nggak jelas loh. Itu bahasa yang bagi saya memprovokasi loh. Padahal tunjukkan dong di bagian mana cerita yang disembunyikan. Di bagian mana kisah yang disembunyikan. Kan nggak Anies sebutkan. Dan kalau ada memang cerita yang disembunyikan, kemarin ceritakan dong di Mahkamah Konstitusi. Kalau ente tahu. Dan memang kalian akan menceritakan berbagai macam sugesti buruk kalian karena kalah, lalu tetap tidak diterima kan. Seluruh permohonannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Cerita itu maksudnya yang mau kalian provokasikan kepada masyarakat,